Halo semuanya, selamat datang di channel gua. By the way, gua mohon maaf karena part 2 dari ICU sebelumnya tidak jelas. Ya, faktor copyright makanya banyak scene yang terpangkas. Tapi gua udah remake videonya, mudah-mudahan nggak kena CR lagi dan kalian suka. So yuk, let's go to the video. Lalu karena adanya Alec dan Mandy, setiap keanehan rumah tersebut pun terjawab. Dari view orang tertidur yang ternyata Alec lah yang merekam, putung rokok dan mengambil foto keluarga Pak Greg. Alec juga yang mengambil perabotan rumah Jackie dan Mandy yang membuka pintu untuk petugas kaca. Maka dari itu petugas kaca bilang pada Jackie perihal siapa yang mengizinkannya masuk. Petugas tersebut menjawab, anakmu Bu yang perempuan. Dan Alec juga lah yang menyalakan TV tersebut di saat Jackie sedang membersihkan alat dapurnya. Dan juga mengambil hamster Connor, serta mengerjai Greg saat mengejar hamster Connor. Lalu kemudian Alec pun bersembunyi di bawah kasur juga, ia memakai topengnya. Dan kita ingat bahwa ketika Jackie melihat ke bawah kasur, dan ia melihat topeng Alec, yap itu adalah Alec. Dan yang paling parah, orang yang melemparkan gelas ke kepala Todd adalah Alec. Namun karena hal itu, Mandy berniat untuk pulang. Tapi karena Todd dan Jackie di garasi, tentunya tidak boleh bertindak ceroboh jika tak ingin ketahuan. Alec berencana memancing mereka dengan alat musik, lalu tatkala mereka termakan pancingan Alec, Jackie menuduh bahwa Connor lah yang menghidupkan musiknya. Di sisi lain, Mandy hendak mengambil barang-barangnya di garasi. Ia terkejut di sana terdapat Todd. Lalu ia pun bersembunyi. Kemudian di saat Todd sedang mencari sesuatu dalam lemari, tiba-tiba Greg memukulnya dari belakang. Bagaimana? Apa kalian terkejut melihat siapa pembunuh Todd? Lalu saat malam hari, di mana Mandy memutuskan untuk keluar dari rumah Greg, ia terkejut saat melihat Alec yang sedang menyekap Connor, sehingga ia merasa aneh terhadapnya. Namun Alec mencoba menjelaskan pada Mandy jika ia tidak mengerti apa yang ia lihat. Lalu kemudian Mandy pun beranjak di tempat itu yang disusul Alec. Namun karena terburu-buru, tidak sengaja Mandy terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur oleh tembok lalu pingsan. Kemudian Alec menyekap Connor di bathtub, serta membawa Mandy yang pingsan kabur dengan memasukinya di bagasi mobil Pak Greg. Namun di saat mereka hendak kabur, mereka telat. Greg dan Jackie sudah tiba di rumah. Ingat setelah Greg dan Jackie menyelundupkan mayat Pak Todd, setelah kembali, Jackie mendapati anaknya Connor sudah berada dalam sekapan. Lalu ketika mereka sudah sampai di garasi, Jackie dan anaknya diperintahkan untuk pergi karena Greg berniat menangkap pelakunya. Dan nyatanya, Greg tidak pergi untuk menangkap pelaku. Ia pergi dengan mobilnya ke suatu tempat di hutan. Di pertengahan jalan, Mandy terbangun dari pingsannya. Namun ia mendapati tongkat baseball yang digunakan Greg untuk memukul Todd. Dan nyatanya bukan hanya itu. Pakaian Justin yang berwarna hijau pun ada dan benda yang dikenakan korban-korban lainnya juga ada. Tentu ia terkejut dan sadar bahwa ia selama ini menginap di rumah psikopat yang paling bahaya di kota tersebut. Lalu mobil tersebut pun berhenti, dan secara perlahan Mandy beranjak dari tempat itu dan pergi. Namun faktanya seseorang yang menelpon Splits perihal melihat penculik anak adalah Mandy. Namun sinyalnya pun terputus di saat itu Mandy menemukan sebuah mobil van tua. Lalu mencoba untuk memasukinya, dan mendapati Justin dan anak lainnya yang meminta untuk diselamatkan. Mandy pun berniat untuk menyelamatkan mereka berdua, tapi sayangnya ia telat. Greg duluan menangkapnya. Bahkan melihat rekaman Mandy dan Alec di rumahnya. Lalu disinilah Greg sadar bahwa Mandy tidak sendiri. Kemudian scene kembali ke rumah Greg. Di sana terdapat Greg dan Mandy yang tengah duduk di sofa. Kemudian Greg memaksa Mandy untuk berdiri. Lantas tatkala Mandy sudah berdiri, tiba-tiba Greg membunuhnya. Dan membuat skenario pembunuhan tersebut adalah aksi perlawanan Greg pada Mandy. Lalu kini hanya tinggal Alec dan Greg. Kemudian dengan cara yang amat terlatih, seakan ia telah menyiapkan diri, Alec menghidupkan musik dan mengendap-endap serta menyerang Pak Greg. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Namun Greg berhasil mengalahkannya dan mencoba melukai dirinya dengan sebuah pisau agar semakin jelas skenarionya. Namun pas Greg melihat kembali tubuh Alec, Alec sudah siap dengan senapannya. Di situ Greg berkata, kalau engkau menembakiku maka engkau akan menembak polisi. Tentu Alec pun menjawab, aku tahu siapa kamu. Dengan menunjukkan wajahnya di bawah cahaya, tiba-tiba Greg berkata, kau tidak mengerti. Dan boom, Greg pun ditembak oleh Alec. Lantas Spitz pun datang dan menembaki Alec dengan perlahan. Ia memastikan apakah Alec sudah mati. Ternyata Alec belum mati dan malah menyapa Spitz.
Kemudian scene menunjukkan bahwa dua anak yang hilang sebelumnya selamat, dan bukti-bukti bahwa Greg lah psikopat cerdas yang bersembunyi di samping Spitz selama ini, dan kenapa Spitz tidak berpikir bahwa Alec yang psikopat atau maling rumah Greg atau seorang kriminal, padahal ia yang meneror rumah Greg. Ternyata Alec adalah anak kecil yang diwawancarai Spitz 15 tahun silam. Alasan kenapa Alec menyekap Connor itu sebagai ancaman padanya, agar ia tidak melakukan tindakan psikopat lagi. Juga kali ini ia datang untuk membalas dendam. Dan film pun berakhir. So, terima kasih untuk kawan-kawan gue yang udah support dan subscribe channel gue. Untuk penilaian gue kasih 95. 95-nya gue sumbangin khusus buat Tot yang hadir di film hanya untuk mati guys. Dan untuk kalian juga jangan lupa follow IG gue. Link ada di deskripsi. Wassalam.